Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di era digital. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gransiana Elizabeth Malaya Suluh dengan NIM 2507010089 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Kevi LF Taneo, SH.MH. Di era digital ini, hampir semua aktivitas kita selalu terhubung dengan internet. Bangun tidur buka HP, tugas dikirim lewat WhatsApp, diskusi lewat Zoom, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah di tengah derasnya arus digital ini, nilai-nilai Pancasila masih benar-benar kita terapkan sebagai mahasiswa? Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sebagai mahasiswa, Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam sikap, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Sekarang, kita masuk ke sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Di era digital, kita bebas mengakses apa saja, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai keimanan. Penerapan sila pertama bagi mahasiswa bisa diwujudkan dengan tetap menjalankan ibadah meskipun sibuk dengan tugas dan organisasi, menghormati teman yang berbeda agama, tidak menyebarkan konten yang menghina agama di media sosial. Contoh kasusnya, ketika ada perbedaan hari besar keagamaan di kampus, mahasiswa tetap saling menghormati dan memberi ucapan selamat. Ini wujud toleransi nyata. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di media sosial, jari lebih cepat daripada otak. Sedikit salah, langsung dihujat. Sila kedua mengajarkan kita untuk tetap berperi kemanusiaan. Penerapannya, yang pertama, tidak melakukan cyberbullying, tidak menyebarkan hoax atau video yang merendahkan orang lain, menghargai pendapat walaupun berbeda. Contoh nyatanya, ketika ada mahasiswa yang melakukan kesalahan dan viral, seharusnya kita tidak ikut menghujat, tetapi memberi kritik yang membangun. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Era digital sering memecah kita dalam kelompok-kelompok kecil. Pro versus kontra, kubu ini versus kubu itu. Padahal sebagai mahasiswa, kita harus menjadi perekat persatuan. Penerapannya, tidak menyebarkan konten yang mengadu domba suku, agama atau daerah, menghargai perbedaan latar belakang teman, bekerja sama dalam kelompok tanpa pilih-pilih. Contohnya, dalam kerja kelompok kampus, mahasiswa dari berbagai daerah tetap bisa bekerja sama tanpa memandang asal-usul. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di era digital, banyak yang maunya cepat viral, bukan cepat bermusyawarah. Penerapannya di kampus, mengambil keputusan melalui diskusi, bukan voting asal-asalan. Menghormati pendapat tiap anggota kelompok, tidak memaksakan kehendak. Contoh nyatanya, dalam organisasi mahasiswa, keputusan program kerja dibahas melalui rapat, bukan ditentukan sepihak oleh ketua. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dunia digital, sering terlihat gaya hidup mewah dipamerkan. Tapi, keadilan sosial bukan soal flexing, melainkan soal kepedulian. Penerapannya tidak diskriminatif dalam pergaulan, saling membantu teman yang kesulitan ekonomi, dan mengikuti kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat. Contohnya, mahasiswa ikut kegiatan bakti sosial atau KKN
bisa. Ini praktik nyata sila kelima. Dampak jika nilai Pancasila tidak kita terapkan di era digital. Yang pertama, meningkatnya ujaran kebencian. Yang kedua, hilangnya rasa toleransi. Yang ketiga, konflik sosial di kalangan mahasiswa dan lunturnya identitas bangsa. Artinya, mahasiswa bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga harus cermat, cerdas secara moral. Mahasiswa disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Di era digital, perubahan itu terjadi lewat konten edukatif di media sosial, diskusi kritis yang sehat, gerakan sosial berbasis digital. Mahasiswa bukan hanya penonton, tetapi pelaku perubahan. Sebagai generasi muda, mari kita buktikan bahwa mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam Pancasila.